lu tuh udah benar-benar dikuasai orang kalau sampai fisik lu yang disentuh. Kayak Kip. Si jenderal ya. Oh iya. Kip. Tenang Kip. Tenang. Waduh. Gila sih, ngeri banget. Bener Aduh, horor ini. kayak kita katanya keywordsnya tuh tenang. Tapi kita yang nonton tuh nggak tenang. Iya, berkecamuk. Iya. Oke, kita balik lagi di rekaman keberapa ini? Enggak. Lembaga Ngoceh Film ya, edisi akhir tahun kita mau ngomongin horor dan thriller ya. Horor Dijadiin satu digabungin aja lah ya. Iya, horor dan thriller favorit lah. Iya, kita tahu horor di Indonesia sangat Banyak primadona banget, gitu. iya. Tapi Juta-juta penontonnya. iya. Ya tapi nggak semuanya bagus lah ya, perlu diakui. Bukan nggak semua bagus, nggak semua sesuai selera kita. Kan Enggak apa-apa. Semua juga bisa ngakuin itu. Iya. Nggak semua bagus, jadi kita pilih. Gua kayaknya Apa? Ayo. lu duluan aja deh, Apa? Gua mungkin dari horor ya. Diam Kematian tuh salah satu taste horor yang menurut gue cukup unik. Itu gue juga Ya, penasaran kemarin. kan gue sempet bahas gitu ya di episode awal-awal. Ini disclaimer ya, kita berdua tuh bukan pecinta film horor gitu. Jadi Yes, betul. kayak makanya bisa sampai suka sama satu film horor tuh berarti cukup banyak pertimbangannya ya. Iya, Berarti betul. Diam Kematian ini salah satu yang menurut gua secara cerita horor tuh menarik ya. Cara kerja kutukannya, bukan kutukan sih, jadi dia kan pesugihan deh. Pesugihan tapi melewati batas lah. Pesugihan tapi melewati batas sampai akhirnya keluarga tuh diteror gitu. Satu persatu anggota keluarganya tuh ya dikejar sama si siapa coba setannya gitu. yang belum baca threadnya ya di Twitter ya. Gua sih belum. belum kelar Nih, baru setengah jalan. mungkin gue jelasin kenapa jadi favorit gue, karena secara cara bercerita atau bernarasi ini tuh salah satu yang cukup on point. Tak gitu. Dan tidak, yang bagusnya dia kan adaptasi thread Twitter ya. Iya. Tidak literal gitu. Iya, jadi ini menarik nih. Gue bahas cara pengadaptasian juga dulu ya. Jadi dari segi cara pengadaptasian, ketika di Twitter kan seakan-akan seperti sebuah surat. Iya. Nah, surat ini dialihwahanakan jadi sebuah tontonan yang ada karakter-karakternya yang hidup nih. Jadi situasi-situasi karakter dikasih kedalaman karakter terhadap situasi pesugihannya ini. Coba kalian mengerti apa yang diomongin sama Ray. Ngerti nggak maksudnya? Jadi kan kalau kita baca thread di Twitter kan kayak ini kayak jurnal nih. Iya. Ya kan? Tapi kalau di film tuh kayak kita melihat Bahkan karakternya nih hidup gitu. Bener gak sih threadnya itu seakan-akan ada di dalam filmnya? Iya, betul. Jadi bukan filmnya ini nih sebagai kayak saksi orang ketiga gitu ya. Iya. Nah, jadi bukan di kayak filmnya pun thread yang berjuta puluh juta itu dijadiin film, itu kan bener-bener cuma dialihwahanakan doang kan, yang di netral. filmnya pun dia bikin ada satu karakter sebagai perantara lah. Iya. Jadi seakan-akan kayak kita sebagai penonton, gue sebagai penonton, dia yang nerima buku diari si korban keluarga ini, yang ngebaca seakan-akan ngebaca si tweetnya gitu. Jadi bukan semata-mata cuma diadaptasi doang ke dalam layar lebar gitu ya, tapi betul, dimasukkan ke dalam universe-nya. Iya, jadi bagian dalam film gitu. Bagus sih. Ya, ini kan kayak kutukannya 10 tahun sekali gitu ya. Iya. Pertama ibunya dulu ya. Pertama ibu, kedua yang anak laki-laki, kakaknya ya. Nah, klimaksnya baru si yang perempuan. Perempuan yang diperankan oleh lupa lagi pokoknya pacarnya itu. Iya. Pacarnya Ari Irham. Oh iya, Ari Irham. Iya, pacarnya Ari Irham. Ari Irham, iya, betul. Nah, secara horornya itu juga menurut gue cukup menyenangkan. Walaupun gore ya. Walaupun gore, tapi mix and match practical effect-nya tuh ada di situ. Katanya kambingnya bikin trauma. Oh iya, jadi gue tuh pas kemunculan kambingnya tuh bener-bener caranya iblis kambing. Iya, ngekagetin banget kayak, aduh gitu, kayak aduh.
Coba ulang kan. Bisa dicek ya. Bener-bener kayak anjir. Dan badannya tuh tinggi banget gitu. Gede banget ya. Dan nih yang menarik nih, ketika iblisnya tinggi, ada horor yang dimainkan dengan ketinggian. Jadi ada satu momen kayak si yang cowok Kameranya si cowok nih pas udah umurnya yang dimeranin oleh horornya tinggi dimainkan di ketinggian. ya, gitu. gimana bilang? Ini disiksanya karena iblisnya tinggi, disiksanya tuh kayak seakan-akan melayang gitu. Oh, POV-nya tuh, POV kameranya tuh dimainin di situ juga gitu. Iya. Waduh, kayak ya nggak asal dikejar-kejar sama setannya doang, nggak asal ditakut-takutin sama hantu-hantunya gitu untuk menyerang psikis mental orang-orang targetnya nih. Tapi ya, tiap tahun yang tadi gue bilang itu, plus 10 ini cara disiksa, ini meninggal nih gitu, itu kejam-kejam banget. Kalau ibunya celup wajah ke panci air panas. Dan bagusnya Dia Ambang Kematian ini jadi salah satu dari 5 film terlaris di tahun ini gitu. Padahal kalau bisa dibilang, gue sih liatnya dia tuh nggak yang marketingnya jor-joran, nggak yang apa movement marketingnya iklannya tuh gila-gilaan gitu, enggak lah. Jadi benar-benar word of mouth gitu, walaupun waktu itu kayaknya saingannya juga judul-judul besar lainnya deh. Sama Petualangan Sherina juga kan sempat kepotong kan beda seminggu apa? Iya. Beda beberapa saat lah. 2 minggu apa? Gitu. Terus sama Pocong juga ya, Pocong Gundul ya. Iya. Betul. Gundul. Ini Pocong kambing. Enggak kambing gundul. Enggak. Iya. Bahkan ini even bukan sebagai horor. Tapi secara konteks bercerita dan dia nge-shot ada daging kambing. Itu bikin gue tuh kayak lu nggak mau ikutan lebaran. Kayak gak mau makan kambing untuk beberapa saat gitu. Karena berapa 5 menit? Sebentar banget. Kayak beberapa minggu-minggu lah gitu. Karena gue masih keinget gitu konteks adegannya tuh ini bukan lagi adegan horor. Tapi bahkan bikin secara konteks gitu tuh ya? Mengerikan, menakutkan kayak mules lah gue gitu. Mual ya. Itu ya Dia Ambang Kematian. Dia tayang kayaknya bulan Oktober kemarin ya. September Oktober ya kalau nggak salah ya gitu. Jadi mungkin kalau misalnya mau nungguin di OTT bisa masih tayang sih tahun depan kayaknya. Iya, betul. Oke, lanjut ke gua. Gua itu di awal tahun ya. Apa? Ini film pertama yang gua tonton di tahun 2023 dan langsung horor. Loh, kok gua bisa suka ya? Horor gitu. atau thriller? Horor. Megan thriller apa horor jatuhnya? Bukannya trailernya itu ya, karena bukan hantu. Tapi serem. Iya. Ya pokoknya Megan. M3 Gun ya. Gun. M3 Gun asik. Dia ini anak alay berarti. Enggak, anak askus lah. Anak askus. M3 Gun gitu ya. Nah, ini menceritakan tentang sebuah robot AI. Ya. Yang diciptakan sebuah untuk perusahaan lah ya. Iya, diciptakan sebenarnya untuk menemani Android untuk menemani. Iya, untuk menemani anak-anak. Seorang keponakan dari penciptanya ini sendiri. Iya. Yang kehilangan ayah ibunya. Gitu. Jadi dia nih sebenarnya developer robot gitulah, developer mainan. Terus dia punya prototype AI yang udah lama dia kerjain, cuman diem-diem doang gitu loh, karena kan bikin mainan kan harus ada budgetnya ya gitu. Apalagi robot ya. Iya, tapi dia ini udah ngerjain lama, terus sampai akhirnya keponakan kakak iparnya itu kakaknya mengalami kecelakaan, meninggal dua-duanya gitu. Dan secara tiba-tiba dia yang lagi fokus ngejar karirnya dia harus mendapatkan hak asuh dari tanggung jawab ya berarti ya. Keponakannya ini gitu. Nah, gimana caranya dia bisa ngurus, akhirnya nih robot ini gue jadiin aja deh gitu. Jadiin temen buat si anak gue ini. Iya. Dengan AI yang cukup canggih gitu. Nah, seiring cerita berjalan justru kan AI ini diperintahkan untuk membuat si anak ini bahagia terus kan. Seiring cerita berjalan robotnya tuh makin posesif. Di saat anaknya semakin ketergantungan dengan
si robotnya gitu. Terus robotnya juga posesif. Kalau misalnya kayak misalkan dia kan disuruh fokus terhadap kebahagiaan si anak kan. Nah cuman kan anak-anak juga selalu harus kita bikin bahagia. Oh bukan gitu bahasanya. Nggak selalu kebahagiaan anak kecil itu tepat ya? Iya maksudnya harus dididik gitu kan, harus dibimbing kan. Kayak misalnya si anak nih minta A, kadang kan kita juga harus sebagai orang tua yang ada di sekitar dia kan, jangan kamu nggak boleh itu dulu gitu kan. Kan kita kan juga ngelakuin itu. Nah tantenya tuh ngelakuin itu dan robotnya nggak suka. Gitu jadinya kayak gitu loh. Berantem dah jadi sama si tantenya. Katanya lu nyuruh gua untuk bikin dia bahagia. Kok lu yang lahan-lahan? Iya gitu. Jadi kayak gitu dan akhirnya robotnya tuh apa ya? Bekerja di luar kendali lah. Karena dia juga didukung oleh teknologi yang tinggi ya, AI dan lain-lain gitu. Bahkan dia bisa sampai meneror tetangga, ngebunuh siapa gitu-gitu. Dia sampai ngebunuh gitu. Walaupun kita kalau misalnya dari sisi si Megan-nya sendiri wajar banget lo dibunuh gitu. Kadang emang keterlaluan gitu. Iya. Nyebelin itu gitu. Itu kan ada tuh meme-nya ya. Pas di awal-awal tahun itu joget Megan Dance. Joget Megan Dance dan itu waduh serem banget. Iya. Secara konteks adegan yang diperlihatkan di trailer, dia tuh joget sebelum nge-kill ini ya CEO perusahaannya kan. CEO. Dan CEO-nya juga kan abis kena kasus gitu. Ronnie Cheng gitu kan. Habis kena kasus di stand up kan, dia kan stand up comedian kan aslinya. Nah, memang agak menyebalkan juga kan di waktu yang sama gitu. Terus dia dibunuh tuh kayak ya kan itu kan dalam konteks entertainment di dalam sebuah film ya gitu. Jadi gue dan di awal tahun tuh sedang sangat kencang-kencangnya topik soal AI. Ya. Sangat kencang banget soal AI itu, keributan dan lain-lain. Dimana pas dikasih lihat ini tuh, wow. Iya bener sih gitu. Ngeri ya gitu. Ini loh AI bisa sampai begini loh. Dan kita sudah melihat serpihan-serpihan kenyataan yang mulai ke arah sana gitu. Waduh. Makanya gue tuh sangat takut dengan film ini karena kalau setan ya udahlah, kalau setannya muncul baru gue takut gitu. Cuma sehari-hari kalau nggak bakal ketemu setan lah gue gitu lah, gitu kan. Dan ngomongin setan juga kan ya kita ngebayangin suatu makhluk yang di luar dimensi kita kan. Robot AI ini kita temuin sehari-hari melalui HP kita, gadget kita dan lain-lain. AI itu ada terus. Ya, Siri, Alexa. Dan pengembangannya tuh jelas makin ke arah sana gitu. Kayak akhirnya masa depan nih possible banget kejadian, dan di situ yang gue bikin it creeps me out gitu loh, kayak takut banget gue gitu. Ngeri banget karena itu sangat dekat dengan realita gitu. Dan bagusnya lagi, horor ini juga ngasih pesan soal parenting. Iya. Dimana kan kakak, ya kita nggak bisa nyalain tantenya yang tiba-tiba dapet tanggung jawab untuk ngurusin anak-anak gitu. Tapi ini kayak apa ya, kalau misalkan ada anak kecil yang mau komentar, aku kan nggak minta dilahirin gitu. Iya. Si tante, gue kan nggak minta disuruh ngurus anak gitu. Jadi di situ gue rasa ini cukup cerdas karena dimana di film ini tuh pengen ngasih tahu, nih lo lu sebagai parents harus gini, tapi kita jadi gak bisa nyalain tantenya. Karena tantenya dia pengen ngasih pesan itu kan, kesannya kalau misalnya tantenya tuh emang egois, ya lu sih gitu jadi parents gitu kan. Ini enggak, kita tuh nggak bisa nyalain dia karena kondisi dia memaksa itu. Sampai akhirnya anaknya begini, terus ada pesan-pesan yang cukup kita tuh nggak boleh bikin anak-anak ketergantungan sama mainan. Ya gadget gitu ya. Iya, karena ketergantungan itu justru akan menjerumuskan dia untuk tidak bisa lepas gitu. Iya. Dimana kita nggak bisa ngejadiin mainan itu sebagai pengganti kita. Iya betul. Peran orang tua tetap harus ada gitu. Jadi kayak lu boleh ngasih mainan tapi lu nemenin main, bukan mainan itu gantiin lu buat jadi teman dia main. Iya. Gitu. Betul. Kita tetap jadi teman main ya gitu. Iya. Itu tuh pesan yang sangat gila ya, AI tapi pesan tentang parenting, terus dekat realita dan horor. Apalagi itu tayangnya di awal tahun, jadi memorable awal ya, tahun banget ya. dan gue nggak nyangka gitu, kayak
unexpected banget gue bisa suka banget sama ini gitu, kayak wow gitu. Iya. Cus, tahun gue Betul, akan bagus gitu. Akan banyak film-film bagus gitu kan. Iya, Jadi iya, akhirnya iya. ya itu Megan jadi salah satu horor terbaik tahun ini buat gue. I see. Kayaknya udah tayang di OTT juga deh, dicari Iya, aja. ada beberapa yang udah menayangkan kok. Iya. Iya, karena di awal tahun juga sih ya. Iya. I see. Oke, Iya. gua ya satu lagi ya. Berarti Mau langsung. dari gue dulu juga boleh, nggak apa-apa. Gak apa-apa, gua aja dulu karena ini nggak terlalu horor sih ya. Apa tuh? Thriller. Apa tuh? Autobiografi. Wah. Sangat relate ya dengan sekarang yang ada seorang jenderal horor sedang mencalonkan diri. Ya memang premisnya adalah di mana mantan tentara purnawirawan ya sedang mencalonkan diri menjadi calon legislatif gitu kan. Dia pulang ke desa kampung halamannya, terus di situ bertemulah oleh main karakternya, yaitu Rakib namanya. Rakib. Ya, Rakib tuh anak dari orang kepercayaan. Iya, si pokoknya ininya lah. biasanya kan memang kalau di kampung kan kalau jadi asisten pribadi gitu, Anaknya juga diikut diurus di rumah itu gitu. Iya, disitulah dimulai dari dia, ya biasalah kita ketemu Pak Jenderal, dipanggilnya Jenderal ya, panggil Jenderal. Di situ ya mungkin respect, hormat gitu, takut atau apa gitu. Tapi lama-lama red flag itu semakin merah, Semakin tinggi. semakin menyala ya, red flagnya tinggi. semakin Baik. berkibar gitu, Hmm. sangat menakutkan gitu. Dan dimana si Makbul Mubarak sebagai sutradara, dan ini juga film panjang debut film panjang pertamanya dia. Oh ya? Iya, dia kritikus sebelumnya. Bahkan ini dia tuh cerita ini sangat personal buat dia karena dia pernah menemukan sosok seperti itu di masa kecilnya dia. Gitu. Dan apa ya, di masa kecil dia juga Soeharto ya. Ini itu langsung takut gitu. Maksudnya dia cukup menggambarkan di mana di masa pemerintahan Soeharto itu seperti itu sosok-sosok pemimpinnya gitu loh. Otoriter dan sangat punya power gitu untuk menghancurkan siapa saja demi kemauannya dia gitu. Nah, ini dari review-review orang aja, ini film non horor yang sangat horor gitu dibilangnya kan. Sangat menakutkan gitu, dimana lu sebagai asisten dari orang yang bisa disebut otoriter gitu ya. Dan kita juga melihat itu sebagai sebuah gambaran kalau di zaman yang direferensikan oleh Makmul Mubarak itu, di zaman Orde Baru, ini kita berhadapan sama orang seperti ini nih gitu. Yang bikin kita, iya anjir emang ngeri banget dan bahkan kita pun masih sering menemukan itu di sekitar kita. Kadang-kadang kan ada orang-orang yang kayak punya power di tetangga-tetangga kita, orang berplat RF. Gue jadi takut sendiri ngebahasnya. Ray udah ngeri juga mukanya. Tapi itulah dia, itu sangat mengerikan, sangat dekat realita. Walaupun gue menyarankan film ini ke temen gue yang ngendara, menurut dia ceritanya bagus. Cuman dia kurang suka karena ada kurang detailan gitu. Kayak misalnya lu dokter nih Ray, terus ada sebuah profesi dokter, ada ngeleset sedikit aja penggambarannya, lu bakal kesel gitu. Iya. Dia kesel gitu, kayak baretnya kok beda gitu-gitu. Dia terganggu sama itunya sampai akhirnya dia tidak bisa sangat menikmati ceritanya gitu, walaupun dia akui dia ceritanya bagus gitu. Gue juga nonton Autobiografi. Mungkin yang tambahan gue highlight itu adalah secara sinematografi. Oh iya, sangat dia indah bisa juga. gak hanya indah ya, dia bisa membahasakan inilah bentuk kengeriannya. Iya, dia bahkan permainan lighting tuh, vertical lightingnya warna merah dan warna hijau. Warna merah dan hijau, itu dimana punya pesan tersendiri. Iya, dimana dari awal tuh hijau lama-lama merah. Gitu. Switching ya. Ada. Oh iya, benar. Ya.
Sama ini ada satu momen yang gue ingat dan jadi favorit gue, si karakter Rakib dimandiin sama si ininya. Iya, itu tuh dimana kalau kata sutradara sendiri, lu tuh udah benar-benar dikuasai orang kalau sampai fisik lu yang disentuh. Iya. Even tanpa busana. Iya, dimandiin kan. Sedalam itu gitu, kayaknya bukan cuman kulitnya dipegang, itu kayak masuk ke saraf, Iya, jantung sampai gitu, fisik lu yang pikiran. dikuasai gitu kan. Sebelumnya kan ya lu ngelakuin ini. Itu kan berdasarkan apa? Lu disuruh-suruh gitu kan. Iya. Sampai akhirnya tubuh lu tuh dikuasai juga tuh sangat menakutkan. Dan ini ya, gue juga suka pemilihan quote-nya kalau di autobiografi. Gue juga setuju sih, trailer terbaik 2023 tuh autobiografi. Iya. Dia kayak singkat jelas padat, satu kalimat tarikan kata panjang gitu. Itu jadi kayak serem banget nih kalau yang ngucapin si karakter utama yang tanda kutip ini ya. Kayak Kip, Si jenderal ya. Oh iya. Kip, tenang. Waduh. Gila sih, ngeri banget. Bener horor ini. Kayak kita katanya keywordsnya tuh tenang. Tapi kita yang nonton tuh nggak tenang. Iya, berkecamuk. Iya. 180 derajat dari arti makna sebenarnya. Iya, gitu. itulah dia yang kita bilang non horor tapi sangat menakutkan. Trailer yang iya. Sangat horor ini filmnya. Jadi silakan ditonton, udah bisa ditonton di OTT, itu ada di Prime Video ya. Betul. Ya. Autobiografi. Kalau bisa jangan ditonton sendiri. Ditonton sama keluarga sih. Ya, rame-rame. Kenapa emang, Ray? Karena ini biar saling menguatkan. Oh, karena pesannya juga bagus sih. Iya, betul. Jangan sampai Waduh. bahaya sekali. Oke, lanjutkan, Ya. Ray. Nah, kalau gua thriller ya. Tadi kan gua horor, sekarang gua thriller. Gua tuh suka sama Sleep Call Oh, dari Fajar ya. gue suka sama Laura Basuki. Laura Basukinya, Juan Biowannya, Iya. Della Dartian di situ, dan Christo Emmanuel. Cristo. Iya. Jadi secara premis dia ternyata mentransformasikan ya Sleep Call di tengah tekanan kerja pinjaman online. Pinjol. Iya, jadi si karakter utamanya ini bekerja di sebuah perusahaan pinjol dan di situ lingkaran setan sebenarnya. Iya. Ketika itu lingkaran setan, dia sebagai pekerja kantoran sehari-hari mau cari pelarian Nah, dia cari pelarian lah di Sleep Call ini. Iya, dating apps Ya, gitu dating terus apps, sampai teleponan akhirnya sampai subuh segala macam Sleep gitu. Call. Hingga di situ di twist reveal-nya bahwa Sleep Call ini tuh malah jadi apa ya? psychological. Adiksi yang mengganggu psikologis. Oh, justru realitanya jadi kabur ya bagi si pemain utamanya ini. Si Laura Basuki ini, dan ya dipresentasikan dalam bentuk film tuh dengan apa ya? Treatment yang cukup jarang di film Indonesia. Sangat. Ya, Iya, jarang banget. Ini kan selain filmnya berani, maksudnya tema yang diangkat berani juga ya treatmentnya kayak warna-warna Iya. yang agak cyberpunk itu. Pink-pink gitu ya. Ungu gitu Juga kan. apa gue bilangnya psychedelic ya, kayak psychedelic tuh istilahnya kayak Ya, mabuk. Dan dia juga sangat kuat ngebahas soal psikologis seseorang dan psikologi seorang perempuan. Ya, betul. Dimana perempuan juga rentan gitu kan, maksudnya dimanfaatin sama lingkungannya dan lain-lain itu sih. Betul. Ada si ini ya, Bron Palare ya, Peran naik sebagai terus ini. ada bosnya. siapa? Buna. Ya, Castlevania. Castlevania yang sangat meta ya di sini. Iya, Subhanallah betul. banget Castlevania, bagus. Jadi Justru kayak apa ya? Secara treatment penulisan oke. Terus juga di eksekusi tiap karakternya juga ada yang sengaja dijadikan komedi yang dark gitu ya. Jadi kayak harusnya kita nggak mentertawakan ini kalau terjadi di real life gitu. Iya, benar-benar. Kejelian seperti itu tuh yang datang karena riset sih kayaknya. Gue ya. sangat mengapresiasi film ini karena keberaniannya dia untuk mengangkat hal baru di film Indonesia sih. Walaupun gue rasa Fajar Nugro sendiri mengeksekusinya dengan sangat apa ya, masih tertatih-tatih gitu loh, masih pelan-pelan gitu loh. Oh, Masih meraba-raba gitu untuk Iya. eksekusinya gitu. Maksudnya lu tau lah kalau dia udah luwes tuh gimana cara berceritanya, tapi ini tuh berasa dia masih hati-hati nih, belum mahir ngerti. ngegoes
dengan cara lancar Tapi gitu. gue Cuman emang nonton bagus. Gitu. iya emang Senang-senang bagus aja bagus, gua. emang bagus dan sangat disayangkan ya penontonnya kurang banyak. Cuman gue sih sangat suka gitu, maksudnya gue berharap bisa banyak karena ini genre yang jarang diangkat, tema yang jarang diangkat gitu. Betul. Gue berharapnya kedepannya jadi lebih banyak yang berani bikin kayak gini gitu. Betul, Sampai akhirnya ada seorang filmmaker, entah itu Fajar Nugros lagi kedepannya, sampai dia tuh menurut gue bisa bikin film kayak gini lagi dengan lebih luas. Iya. Dengan lebih memuaskan. Step by step lah ya. Iya. Step by step. Dia kan bareng IDN ini ya, IDN Pictures kan Iya, ya, dia IDN punya Media IDN gitu. Pictures gitu. Sama satu hal lagi yang gue suka ya dari unsur thrillernya, itu bagaimana mereka memulai dari sesuatu yang dekat sama kita. Komuter. Oh, Kereta api. orang kerja dengan commuting gitu Iya, ya. pulang kerja, pulang naik kereta, Kereta, masuk ada gang-gang MRT kecil. itu pemandangan anak Jaksel sekali. Iya, terus kayak lagi jalan malam-malam sendirian tuh ngeri, tiba-tiba ada orang datengin gitu. Wah, Iya, aduh. itu kayak, ini sih bisa kejadian di kita gitu. Iya, dan ini sih polemik di pinjol itu sih sangat Iya, harusnya betul. sangat ini ya, sangat jadi concern lah banyak orang. Betul. Di Gitu. satu sisi kita sebel sama pinjol, tapi di sisi yang secara sisi bersamaan, gue sebagai penonton ngelihat gerak-gerik karakter utamanya tuh jadi kasihan. Itu tadi lingkaran setan gitu. Iya, benar-benar. Gitu sih. Nah, Jadi gitu kayak sih. apapun yang dikerjakan selama dia masih kerja di perusahaan itu tuh pasti salah aja gitu. Salah langkahnya gitu. Aduh, Karena sedih. uang riba sih. Waduh. Bukan. Oke, itu aja Iya. kali ya. That's it, Itu itu jadi ya. ada 4 tadi horror thriller ya. di Ambang Kematian, Megan, autobiografi dan Sleep Call. ya. Yes. Horror thriller di 2023. Favorit ya, 2023. Sampai That's it ketemu ya, di video lainnya. dari LN. Bye. Bye.